buat jamaah yang baru bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah kesempatan kedua dalam hidupku dengan bintang tamu kita, Baby Margareta. Tadi kita di segmen pertama sudah dibahas bahwa ternyata segala kebaikan itu justru kebaikannya untuk diri kita sendiri, Bu. Karena insya Allah akan menolong kita dan memberikan kita kesempatan yang kedua dalam hidup ini. Dan juga tadi sudah belajar nih dari Bunda Tuti bahwa kisah dari Nabi Lut ya yang membuat kita dan mengingatkan kita bahwa udah deh kalau dapat kesempatan itu perbaikin diri aja, jangan sampai kesempatannya habis, jangan sampai waktu kita di bumi ini sudah habis. Dan tadi juga sudah dipaparkan oleh Ustadz Riza tentang bagaimana sih manusia yang terlalu cinta sama dunia sehingga menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Nah sekarang kita yuk mau langsung belajar dari Ustadz Maulana nih. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar ya kalau kita bahas tentang kesempatan kedua ini, mudah-mudahan yang di rumah lagi nonton Islam Tinda meyakini bahwa tiap hari itu adalah kesempatan besar buat kita. Iya. Alhamdulillah si ahyana ba'dama amatana wa ilan nusur. Ketika kita bangun tidur, kita menganggap kita lagi dibangunkan setelah kita dimatikan. Ya gitu. Alhamdulillah pas buka mata masih bisa Nah, melihat. Karena ada orang tidurnya nggak bangun-bangun. Nah, apakah kita tuh nanti besok? Nah, kita nggak tahu nih. Makanya selalu berpositif thinking, Yap. berbuat baik. Dan sekarang nih kita pengen belajar dari Ustadz Maulana tentang pandangan Islam dalam kesempatan kedua di hidup ini. Mohon tausiahnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita buat kita semua, utamanya jamaah Islam Tinda yang ada di Indonesia Tengah dan Timur yang baru bergabung dengan kita. Kita lagi membahas tentang kesempatan kedua yang pembahasan hari ini bisa jadi kita semua pernah mengalami. Betul? Lolos dari kecelakaan. Seharusnya saya naik pesawat itu, tapi aku nggak jadi karena aku telat. Atau karena aku tidak jadi naik, seharusnya saya juga ada di kendaraan tempat kecelakaan itu, tapi saya tidak ikut karena banyak cucian. Ya, waktu kakak saya kecelakaan kendaraan mobil, saya kan diajak pergi juga ke Malino. Tapi saya bilang, enggak bisa, saya banyak cucian. Saya enggak pergi. Nah, apa yang terjadi? Kendaraannya kakak saya kecelakaan. Jadi bisa jadi seperti itu. Ayo, ambil berbaik sangka. Betul tadi kata Caca, berbaik sangka. Karena bentuk-bentuk kesempatan kedua dalam Islam, banyak hal sebenarnya. Tinggal bagaimana kita memikirkan, Fabi ayyi alai rabbikuma tukasiban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Ada nikmat kesehatan yang kadangkala manusia lupakan. Cobalah pergi ke rumah sakit, pasti kita banyak bersyukur tuh. Nah, nikmat kesehatan inilah yang kadangkala manusia lupakan. Tiap hari kita harus banyak-banyak bersyukur. Apalagi adanya peluang. Adanya peluang ini alhamdulillah tidak semua orang mendapatkan peluang. Tidak semua. Jamaah yang hari di sini saya rasa banyak yang cemburu. Di rumah lagi nonton, ini ada di TV dia. Gitu. Ini peluang. Yang masih duduk di sini sabar ya. Ntar gantian. Gitu. Ada peluang. Jangan pernah menyanyiakan peluang. Dikasih amanah, dikasih tugas, aku nggak bisa. Jangan seperti itu. Yang ada tidak mau. Tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa. Yang ada karena tidak mau. Kesempatan ini luar biasa. Harus semangat. Pengisi Islam itu indah, semangat. Apalagi waktu yang panjang. Dikasih durasi waktu yang luar biasa panjangnya. Tapi kadang kalau orang menyanyiakan, kenapa tidak? Isi dengan salat sunat. Betul tidak? Zikir yang lagi ada peluang untuk ke tanah suci. Kenapa ke tanah suci hanya tinggal di kamar, di hotel terus? Kenapa tidak pergi ke masjid? Begitu kesempatan yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Dan ada lagi tubuh yang Allah berikan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan kemuliaan, kelebihan dari Allah berupa tidak dikasih kesempatan untuk melihat. Dan kita diberi kesempatan untuk melihat. Ada yang diberikan kemuliaan dengan apa? Maaf, tidak bisa berjalan. Tapi kita dikasih kesempatan untuk berjalan. Ini harusnya kita pandai-pandai mensyukuri nikmat. Pernah lihat ada orang habis Quran tapi tidak bisa melihat? Coba. Malu kita ini. Malu dengan tubuh yang Allah berikan. Kemudian adanya kemuliaan-kemuliaan. Posisi kemuliaan luar biasa. Ibu-ibu. Ibu. Ya. Allah titipkan anak. Itu kemuliaan luar biasa. Terus disia-siakan. Tidak semua orang yang bisa seperti ibu.
Ya. Ustadz Maulana, benar nggak sih kalau yang kita hidup sekarang ini katanya ya ketika ada orang yang sudah mendahului kita, Ya. satu cita-citanya mereka ingin kembali hidup lagi di dunia. Benar Ya, nggak sih? dan keinginan mereka cuma satu kalau hidup. Apa? Mau bersedekah. Oh, itu benar ya? Itu benar. Karena sedekahnya orang yang hidup dan yang mati 1:1000. Jadi artinya kehidupan kita sekarang ini banyak yang mau nih. Banyak yang mau posisi kita. Jadi jangan pernah minta mati. Matikan aku, matikan aku. Matikan. Padahal kehidupan itu adalah pahala yang luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Bu! Masih mau belajar, Bu? Masih mau berbuat baik, Bu? Oke, kita sama-sama ya Bu belajar dan insya Allah bisa berbuat baik. Tapi sekarang kita mau kasih kesempatan dulu nih buat bintang tamu kita untuk bertanya sama guru kita. Oke, silakan. Iya, Baby mau bertanya, kenapa sih ada orang yang jauh dengan Allah tapi masih diberi kesempatan yang kedua? Oh gitu, silakan Bunda Tuti, kenapa tuh? Baik, itu karena kasih sayang Allah. Allah itu memberikan kasih sayang tanpa batas. Di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama kan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih tanpa pernah pilih kasih. Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada hambanya, tidak pernah pilih kasih. Kemudian apa sih definisi kasih sayang itu? Allah itu tidak ingin hambanya itu celaka. Allah itu tidak ingin hambanya itu menderita. Tetapi karena hambanya yang kurang pengetahuan, kurang iman yang betul dikatakan oleh Ustadz Maulana, maka itulah yang menjadikan dia belum berubah. Padahal Allah berikan lagi kesempatan, berikan lagi hidayah. Tetapi hidayah itu kembali kepada Allah. Kita makanya harus menjemput hidayah. Petunjuk Allah ada di dalam Al-Quran. Itu orang kenapa ya belum berubah-ubah, pada Allah kasih kesempatan, padahal dia enggak seperti ini. Tapi kok masih aja hidup gitu ya. Berarti itu Allah masih sayang. Artinya masih berikan kesempatan. memang karena sifat Allah ya Iya, Bunda ya. Oh, jazakillah khairan. Nah, Ustadz Riza, kenapa tuh? Menyambung dari beliau, innallaha bin nasi la raufur rahim. Allah itu maha belas kasih dan penyayang. Nah, terdapat dalam surat Al-Baqarah 218, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Jadi wala tayasu min rahillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah karena rasa cinta Allah lebih besar daripada kebenciannya. Sebesar apapun kesalahan engkau, selama kembali kepada Allah masih banyak kesempatan selama belum nafas berada di tenggorokan. Masya Allah, artinya aduh udah deh kita cepet-cepet sadar, cepet-cepet bertaubat. Ya gimana Baby, masih ada yang mau ditanyain lagi? Ya udah, terima kasih Ustadz. Oke, Bunda. jazakallah khair Ustadz Riza. Bu, sekarang yuk sama-sama kita simak kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Silakan. Ketika kita berbicara tentang kesempatan kedua atau kesempatan yang diberikan Allah, bukan hanya kesempatan kedua. Menarik yang dikatakan host kita tadi, Caca. Kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kesempatan kelima. Bahkan kesempatan berulang-ulang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggungnya di dalam Al-Quran. Ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Kata Allah dengan penuh kasih sayangnya, wahai manusia, belum datangkah kepada kalian? Belum saatnyakah kalian untuk takut kepada Allah? Bukankah ini kesempatan yang sudah berulang kali aku berikan, kata Allah? Bukankah saat ini sudah waktunya kalian kembali kepadaku, kata Allah? Bahkan dalam Al-Quran dikisahkan seorang yang paling durhaka. Semua kejahatan, semua maksiat dilakukannya. Siapa dia? Fir'aun. Apa kata Al-Quran kepada Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyina. Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan atau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Fir'aun laknatullah dengan bahasa yang lembut halus. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, kata Allah. Mudah-mudahan Fir'aun mau nginget, mudah-mudahan Fir'aun mau takut. Fir'aun saja masih dikasih kesempatan oleh Allah. Apalagi kita, Allah berikan kita kesempatan. Di ayat ketiga Allah jelaskan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
لا تقنطوا من رحمة الله. Wahai engkau yang melampaui batas, kata Allah, kembali kepadaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa. Seorang pemuda berasal dari daerah Jampes. Beliau waktu muda namanya dipanggil dengan nama Bakri. Bakri setiap hari melakukan yang namanya jauh daripada tabiat, fitrah manusia sesungguhnya. Ayahnya adalah seorang yang dipandang di daerah itu. Ayahnya adalah seorang, bisa dikatakan seorang ulama. Namun anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya. Anaknya hobinya hanya berkumpul dengan teman-temannya. Hobinya hanya berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian hobinya hanya nonton dengan teman-temannya. Tidak pernah memperdulikan apa kata ayahnya. Sehingga suatu hari sang ayah pun menarik anaknya untuk berziarah di makam kakeknya sendiri. Sampai di makam kakeknya, diperlihatkan kepada anaknya, wahai anakku, lihat kakekmu. Kakekmu ini ulama besar. Kakekmu ini adalah waliullah. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Hingga terlontar dari mulut sang ayahanda, ya Allah, kalau memang anakku ini hanya membawa mudarat, Engkau jangan biarkan dia hidup lebih lama. Kalau hanya hidupnya akan merusak umat dan tidak bermanfaat, jangan kau berikan dia umur yang panjang, ya Allah. Terlontar dari kata-kata lidah seorang ayah yang gara-gara dia kita hidup di dunia, yang mana kata Rasulullah, ridallah fi ridar Rabb, yang mana kata-kata kalimat dari seorang ayah akan didengarkan Allah dan Allah akan langsung kabulkan. Salah satu doa yang tidak ada hijabnya adalah doa orang tua terhadap anaknya. Hingga Bakri pada malam harinya bermimpi dengan bertemu dengan seorang kakek yang dia ziarahi makamnya. Sang kakek pun memegang batu yang sangat besar, bersiap-siap untuk melemparkan ke kepala Bakri. Dia mengatakan, hai cucuku, tidak maukah engkau bertaubat? Apa jawaban Bakri? Ada urusan apa Anda dengan saya? Kita ini beda zaman. Anda hidup di zaman dahulu, belum ada hiburan. Anda memang menulis buku, Anda memang membaca ini karena tidak ada hiburan. Beda dengan saya, tidak usah mengurusi hidup saya, kata Bakri. Saya hidup di zaman milenials yang saya susah menghindarinya. Udahlah, urus kehidupan masing-masing aja lah. Kakek kan udah meninggal, ngapain muncul-muncul lagi di sini? Apa yang terjadi? Sang kakek pun akhirnya melemparkan batu tersebut hingga kepala Bakri terpecahkan. Dan Bakri pun terbangun dari tidurnya mengatakan, Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, untung cuma mimpi. Dia pun menghadap ayahnya dan mengatakan, ayah, saya ingin bertaubat hari ini. Tahukah kita siapa Bakri ini? Bakri ini adalah Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi. Beliau adalah seorang ulama yang termasuk ulama yang pembawa Islam pertama kali di abad 19, di abad 20-an. Salah satu karya beliau, sebuah kitab bernama Sirajut Talibin, dipakai rujukan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Beliau adalah orang yang diberikan kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya. Belum cukupkah teguran-teguran Allah diberikan kepada kita, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Cak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz Syam, artinya tuh banyak sekali ya kisah-kisah dari Betul. orang-orang besar yang memiliki pengaruh terhadap Islam. Ya, termasuk Khususnya, Fudail bin Iyad, banyak. jadi kita bisa mendapatkan pelajaran dari situ sebagai teguran untuk diri kita sendiri juga ada Umar gitu. bin Khattab, ya banyak sekali. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Ca. Syam. Bu, menyentuh sekali ya Bu ya. Pengen kita jadi rasanya ya Allah, pengen cepat-cepat memperbaiki diri gitu. Nah setelah ini insya Allah kita masih akan melanjutkan pembahasan kita nih Bu. Karena akan ada tausiah dari Ustadz Riza dan juga Bunda Tuti. Pasti penasaran kan? Dan sekali lagi saya mau mengingatkan buat jamaah yang ada di rumah, kalau mau curhat boleh loh langsung kirimkan curhatannya di islamituindah@transtv.co.id. Jangan lupa untuk cantumkan nomor teleponnya supaya kita dapat menghubungi. Dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.
Oh jamaah.